Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat semua. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan review dan reaction sebuah statement dari seorang penginjil ya, seorang debater Kristen di dunia maya, yaitu Uti Watimena. Ketika itu di room Kristen itu membahas tentang agama Islam, membahas tentang Al-Quran, yang mana dia sendiri tidak mengerti tentang Islam dan tentang Al-Quran tersebut. Jadi fitnah demi fitnah itu ditebarkan oleh Kristen ini, dan bagaimanakah kita meluruskannya. Tetapi sebelumnya mari kita simak dulu statement-statement dari Kristen tersebut. Satu lagi ya Pak ya. Dan untuk bicara tentang radikalisme, kita mau bilang apa? Karena memang di kita merekanya sudah dibentengi ya. Muhammad sudah membentengi mereka dengan tidak boleh bergaul dengan orang kafir. Nah, itulah Kristen ketika tidak mengetahui tentang Al-Quran dan tentang Islam, tetapi suka menebar fitnah. Di situ disebutkan di dalam statementnya bahwasanya Nabi Muhammad melarang untuk bergaul terhadap umat non-muslim begitu. Tetapi sahabat, di dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya sesama manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, tanpa perbedaan dan diskriminasi. Jadi tidak ada larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengajak kepada penyimpangan dan kemaksiatan atau hal-hal yang dapat merusak akidah. Dalam konteks bermasyarakat, Al-Quran bahkan memerintahkan umat Islam agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di antara umat beragama guna menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan bebas dari tindakan diskriminasi. Sebab dengan itu masing-masing pemeluk agama akan mampu menjalankan ajaran-ajaran agamanya secara sempurna. Adanya perbedaan agama, pendapat, visi, dan misi hidup bukan berarti harus ada pertikaian dan pertentangan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Karena itulah ia mesti dihadapi dengan bijaksana. Keragaman manusia merupakan sunatullah yang telah ditetapkan, dan kita sebagai manusia hanya bertugas untuk menjaga persatuan, kesatuan agar keragaman itu tidak menjadi polemik berkepanjangan. Oke, di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 dijelaskan di situ. Saya bacakan Quran Al-Mumtahanah surat ayat ke-8 dan ayat ke-9. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikianlah di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Jelas-jelas di situ menganjurkan umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kepada semua orang, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Jadi fitnah yang pertama telah gugur dengan ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 tersebut. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Ini adalah kuncinya gitu kan. Pengajaran dari Nabi memang mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Justru saya melihat memang Nabi inilah, Nabi Muhammad ini memang satu-satunya Nabi yang mewartakan atau mengajarkan umatnya untuk menolak ketuhanan Yesus. Sepertinya memang diarahkan untuk menolak ketuhanan Yesus.
Nah, itulah tadi bunyi fitnah atau statement yang kedua yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang mengajarkan menolak ketuhanan Yesus. Nah, semua nabi termasuk Nabi Muhammad dan semua para nabi sebelum Yesus pun mengajarkan menyembah hanya kepada Allah saja, termasuk Nabi Yesus. Termasuk Yesus sendiri pun menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang dia sembah. Di dalam Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan. Semua umat Islam dimanapun mereka berada menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Sementara umat Kristen menjadikan Yesus sebagai sesembahan. Ini membuktikan bahwa kami umat Islamlah yang justru mengamalkan atau mengikuti ajaran Yesus. Jadi bisa dikatakanlah Islamlah pengikut Yesus yang setia. Perhatikan bagaimana Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran Ali Imran ayat 51, "Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Di dalam Quran surat 43 ayat 64, "Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Jadi apa yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab bahwa menyembah itu hanya kepada Allah yang dia sembah, ternyata kami umat Islamlah yang mengamalkan dan mengaminkan ucapan Yesus. Dan fokus dari Al-Quran ini memang hanya untuk menolak semua apa yang ada di kitab itu, semua apa yang sudah tercatat di Alkitab. Memang itulah visi misinya dia gitu loh. Saya kita baca sebegitu banyak, kalau saya baca Quran memang penuh dengan penolakan, bahkan harus berlaku keras kepada. Sebenarnya kalau Kristen itu mau kritis terhadap ayat Bibelnya sendiri, itu banyak sekali bertebaran ayat-ayat dari pengakuan Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan dan Yesus tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan. Oke, di dalam Matius 10 ayat 40, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku." Ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan yang mengutus Yesus. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang telah mengutus Yesus, yaitu Allah. Begitu. Atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutus Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi hanya seorang utusan Tuhan. Oke, di dalam Bible sendiri sangat jelas sekali, bukan cuma satu ayat itu. Nanti kalau mau bukti ayat yang lain masih banyak lagi, tetapi yang jelas Bible menurut ucapan Yesus sendiri yang mengaku hanyalah utusan, itu sesuai dengan ajaran Al-Quran yang juga mengatakan bahwasanya memang Isa alaihissalam hanyalah seorang nabi Allah atau utusan Allah. Oke, terima kasih sahabat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.